kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku.
Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah saat ini disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Selamat hari Minggu, syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang memungkinkan kita menikmati hidup sambil meniti rencana dan kerja hingga saat ini. Tuhan melayakkan kita berkumpul kembali di bait-Nya yang kudus untuk mensyukuri kasih-Nya yang telah kita nikmati. Karena itu, marilah kita memuliakan Dia bukan dengan ketaatan yang palsu, sebagaimana tema kita minggu ini, melainkan dengan ibadah yang tulus dan rendah hati. Untuk itu, sidang jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri dan bersama-sama membaca Mazmur secara responsorial dari Mazmur 119 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 19 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. janganlah tinggalkan aku sama sekali. Amin. PKJ 14 ayat 1 dan ayatnya yang kedua mengiringi prosesi pelayan firman dan majelis memasuki ruangan ibadah. Serukan
Ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Salam dari semua orang kudus, kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kita mendengarkan titah perjamuan kudus demikian. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, ya mari kita bersama-sama dalam keheningan, dalam persekutuan ini, kita teduhkan diri sejenak dan bening jiwa, sembari bercermin diri pada firman Tuhan secara pribadi. Adakah kita sadar bahwa seringkali kita mendukakan hati Tuhan dalam hidup ini karena pelanggaran yang sering dilakukan di hadapannya? Terkadang kita membenarkan diri dalam kesalahan, bahkan terlalu sulit untuk mengampuni sesama. Dan acap kali kita memelihara sikap iri hati dan dengki dalam perjumpaan dengan sesama. Namun dalam kenyataannya, ibadah ritual kita sangat rapi dan indah dalam pandangan manusia. Bukankah itu ketaatan yang palsu? Jika demikian, apakah yang akan kita katakan di hadapan Tuhan saat ini? Ya Tuhan, kami sungguh sadar bahwa kami telah berdosa. Karena itu, ampunilah dan kasihanilah hamba-Mu ini, serta layakkanlah menyembah-Mu dengan ketulusan dan keikhlasan. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih
Saatnya bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan bacaan kita yang pertama, Ulangan 30 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Bacaan yang kedua dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Dan kemudian bacaan kita yang ketiga dari Injil Matius pasal 5 ayat 21 sampai 37 yang sekaligus menjadi bacaan utama kita hari ini. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Setelah Tuhan mengasihi dan menjaga kami dalam pekan yang lalu, Tuhan kembali mengantar kami dari alamat kami yang berbeda. Dan puji syukur, maksud kami untuk datang ke rumah-Mu yang kudus ini, Engkau wujudkan bagi kami dengan kehadiran kami bersama dalam ibadah ini dan kami ucapkan syukur atasnya. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami selalu yakin Roh Kudus tetap bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang kami dengarkan benar-benar tetap menjadi bagian hidup kami. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu, dan ampunilah segala dosa kami. Haleluya. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Kitab Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 20. Firman Tuhan, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku akan memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku akan memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku akan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya,
karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika seorang yang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian sabda Tuhan. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Haleluya. Kita lanjutkan pada pembacaan kita yang ketiga. Yang juga adalah bahan utama kita pada hari ini. Dari Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 21 sampai ayatnya yang ke-37. Ya, mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus diperhadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina,
ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya ketika kita masing-masing mendengar firman Tuhan dan kita berupaya untuk memelihara firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Hurre sumanga puang. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya tentu kita semua menyatakan puji syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini Tuhan masih berkenan bagi kita untuk kemudian kita datang di gedung gereja ini untuk menyatakan ketaatan dan kesetiaan kita untuk menyembah Dia. Dan dalam peribadatan kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dituntun oleh satu penekanan ketaatan yang palsu. Ketaatan yang palsu. Ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Toraya, ke kameng kaulan tangtongan. Ketaatan yang palsu. Bapak Ibu Saudara-saudara, mana yang punya kualitas yang baik, yang asli atau yang palsu? Ya, kalau kita diperhadapkan dengan benda, misalkan gigi palsu, umban melo, to ya gigi tangtongan, nah gigi tongan. Ya, sabah ayat palsu diterjemahkan dalam bahasa Toraja tangtongan. Berarti anak gigi palsu berarti isi tangtongan. Ya, nadikua gigi asli berarti isi tongan, umpan melot kira-kira. Ya, isi tongan. Mengapa itu lebih bagus dan berkualitas? Ya, karena apapun dikekek, ya semuanya akan hancur. Ya, dan tidak akan terlepas. Ya, sementara kalau gigi palsu, Anda dipaksa, oh bisa natarik duku, akhirnya tasu. Ya, oh rambut palsu, umban namelo, na rambut tongan. Warna yang palsu,
dengan warna yang asli. Susinda aku tebelaku ini warna palsu ini. Ya, senga warna ditiru. Beda kalau yang asli loh. Ya seperti itu. Dindu kata di sana perempuan palsu dan perempuan asli. Laki-laki palsu dan laki-laki asli. Ya makanya dia si gaga tuh bencong jongan. Jong palopo. Ya. Si gaga. Nah, patu misa nambah. Tidak akan mungkin kamu mau sama dengan perempuan asli. Jadi jangan kecewa. Ya demikian pun juga saya kira dengan laki-laki yang palsu. Ya pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan palsu tidak baik. Ya atau jauh lebih rendah kualitasnya. Ya sama dengan alat-alat kendaraan kita. Lebih bagus yang asli daripada yang palsu. Tapi kalau tidak ada yang asli, ya yang palsu pun boleh. Nah, kalau berupa benda, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau tidak ada yang asli, palsu pun boleh jadi. Ya, sama halnya dengan nenek kita yang sudah tidak bisa lagi makan daging, ya lalu kemudian dibelikan gigi palsu, akhirnya membantu dia sedikit untuk ya mengunyah daging atau ya makanan-makanan yang keras. Ya tetapi kalau kepalsuan itu berhubungan dengan iman, ya iman itu tidak bisa tergantikan dengan kepalsuan. Sekali lagi, ya kalau iman tidak bisa tergantikan oleh apapun juga. Tidak bisa tergantikan oleh kepalsuan hidup. Yang Tuhan tuntut kepada Bapak Ibu Saudara dan saya ialah keaslian hidup. Melalui apa? Kita sudah mendengarkan tadi ketaatan dan kesetiaan kita dalam hidup. Ketaatan dan kesetiaan kita dalam menyembah Tuhan. Luar biasa termasuk kita di Jemaat Beringkanaya, bahkan kepada kita semua yang hadir ini. Ya kalau saya perhatikan sepintas lalu. Ya dari ibadah pagi, ibadah pagi tidak dua le. Ya. Jam 6:30, jam 9, jam 7 malam. Ya dibandingkan dengan jumlah ya dari persentase jumlah anggota kita di sini ya sangat memuaskan kehadiran kita. Dan saya yakin dan percaya bahwa kehadiran kita bukanlah kehadiran kepalsuan. Ya tetapi didorong oleh ketulusan hati, kemurnian kejernihan hati kita, ya untuk kemudian datang menyembah Tuhan. Tidak ada pikiran-pikiran yang lain. Semua kita mau datang beribadah kepada Tuhan supaya kita diberikan berkat. Ya moto anak biasa sembahyang ki di kuasusite. Anak nabi miki berkat tau, anak nabi kita sudah dikasih berkat Tuhan. Lalu kemudian kita kepal, ya kita menutup tangan kita. Lalu kemudian ketika kita keluar kita pun menutup tangan kita kepada orang lain. Ya sekalipun orang lain itu berteriak-teriak minta tolong. Ya karena apa? Kita tidak bisa membuka tangan kita untuk orang lain karena kita menganggap bahwa ini adalah untuk saya. Bukan untuk orang lain. Ya dan saya kira nasihat firman Tuhan tentang hal itu Bapak Ibu bukan hanya 1-2 ya kali Tuhan ya menyampaikan hal itu kepada kita. Ya termasuk dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan keluarga. Oleh Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara mengingatkan supaya kita tidak memelihara kepalsuan. Kepalsuan dalam rumah tangga, dalam hubungan kita dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan segenap anggota keluarga.
Tak dapat disangkal Bapak Ibu saudara-saudara, ya mungkin di zaman now sekarang ini, dan saya yakin dan percaya kita semua di sini tidak terpengaruh tentang hal itu. Ada yang memelihara kepalsuan cinta, kepalsuan kasih sayang. Anna malem itu ambil anakna ma'ajama juru jarakatta, ya, atau joraka, ya, Amerikana, ya, atau di tempat lain, atau istrinya ya bekerja di tempat yang lain. Sehingga omu tumatan na tiro to. Iya. Seperti itu. Ya, lalu kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara? Ya terjadilah apa yang disebut dengan kemarahan. Ya, dan apapun situasinya, oleh firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita supaya orang Kristen tidak pernah marah. Mungkin ada yang mengatakan, jadi kalau begitu kita diam saja kalau ada kesalahan. Oh, tidak begitu yang dimaksudkan. Ya, karena ternyata ada dua model marah. Ada marah yang dikehendaki oleh Tuhan, dan ada marah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, model mana marah? Marah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, marah seperti biasa. Kalau anak kita salah, atau suami kita salah, istri kita salah, lalu kemudian kita tegur. Sekalipun itu berapi-api, ya, atau kedengarannya tajam. Ya, tetapi kemarahan itu adalah kemarahan untuk membangun, kemarahan untuk memperbaiki, bukan kemarahan yang menghancurkan. Ya, dan orang yang marah seperti itu, ya, setelah marah, oh ia tidak simpan dalam hati. Ya, sedikit pun tidak ada yang tersimpan sehingga tidak muncul rasa dendam, rasa iri, fitnah, dengki, dan berbagai macam turunan-turunan dari semua itu. Tetapi marah yang dibenci, yang tidak boleh menjadi bagian hidup kita sebagai orang Kristen, ialah marah yang begitu membara, menggebu-gebu. Ya, kedengarannya adem-adem. Ya, tetapi berkepanjangan. Yang melahirkan dendam, yang melahirkan dengki. Ya, betul biasa nak kotoraya nak kuah. Mui jong nak kaburu. Tak kulam pagarri ko. Ya, tak kul ampuni ko. Ya, marah seperti itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Marah yang tidak boleh dipelihara, tidak boleh dilestarikan. Itu harus dibuang jauh-jauh. Karena kalau itu dipelihara, maka semua turunan dosa-dosa itu akan bermunculan dari A sampai Z. Ya, dan karena itu Yesus katakan setiap orang Kristen dipanggil untuk saling memaafkan dan berdamai. Ya, kepada orang yang ya tidak sepaham dengan dia. Ya, sehingga hal itulah Bapak Ibu saudara-saudara dikatakan bahwa tidak menghalangi kasih karunia yang Tuhan nyatakan kepada kita semua. Ya, dan karena itu Yesus katakan, ya kalau kamu beribadah, memberikan persembahan, datang dalam meja perjamuan kudus, lalu kamu mengingat ya bahwa selama ini saya tidak saya tidak akur dengan istri saya, suami saya, saudara saya, atau keluarga saya, atau orang lain. Yesus katakan, pergi dulu, memohon maaf, berdamai. Sesudah itu baru kamu datang. Sebab kalau tidak demikian, Yesus mengatakan, yaitu ibadah, persembahan hidup, persembahan benda, mengikut
mengambil bagian dalam perjamuan kudus, tak nasangka inato. Ya, tetapi supaya ibadahmu, persembahanmu, hidupmu, ya dan segala sesuatu yang kamu lakukan untuk kemuliaan Tuhan, ya lakukanlah itu dengan penuh sukacita, ya lalu kemudian ya berdamailah dengan semua orang. Ya karena itu Yesus katakan, kalau matamu itu membuat kamu berdosa, cungkillah itu. Kalau tanganmu itu membuat kamu berdosa, potonglah itu. Ya, jangan dibiarkan. Ya sama seperti waktu saya waktu tahun 2016 yang lalu, saya dikaget-kagetkan Pak dokter. Ya dengan mengatakan, Pak, mata Bapak harus dicungkil. Waduh, mata ini bukan mau di apa namanya, bukan mau dilepas lensanya yang rusak, tetapi mau dicungkil, dikeluarkan. Ya mungkin ya kita semua belum pernah ya mendengar itu. Ya lalu kemudian saya mengatakan bahwa nah bisa saya pakai mentiro-tiro. Ya paling tidak masih bisa saya pakai untuk memejamkan mata. Ya, memejamkan mata pengertiannya ya bukan selamanya, tetapi memejamkan mata untuk sementara waktu. Ya, seperti itu. Nah, apa yang mau Yesus katakan di sini, bahwa semua organ tubuh kita ini bisa membawa kita ke dalam dosa. Ya, dan karena itu kalau bagian-bagian tubuh kita manapun yang membuat kita berkanjang di dalam dosa, buanglah itu semua. Tinggalkan. Ya dalam perkembangan zaman now sekarang, ya apa yang sering membuat kita larut dalam dosa? Ya termasuk alat-alat komunikasi. Oh, banyak orang berbuat dosa sekarang ini karena alatnya multimedia. Ya dan kalau alat itu yang membuat kita berdosa, tinggalkan itu. Ya kalau ada yang segera memang tinggalkan, buang, kon nak. Kuta ada susite ke buang. Ya siapa tahu bermanfaat untuk saya atau bermanfaat untuk orang lain. Jadi apapun bentuknya Bapak Ibu Saudara-saudara, semua harus kita tinggalkan. Jangan karena itu lalu kemudian ia membawa kita larut ke dalam dosa. Ya dan kemudian selanjutnya ya Bapak Ibu Saudara-saudara, ialah bahwa setiap orang percaya hendaknya menjauhkan diri dari sikap hidup yang hidup dalam persinahan, baik ya secara lahiriah atau secara bendawi maupun secara rohani. Ya sebab persinahan itu ya sangat-sangat ditentang oleh Tuhan. Ya apapun bentuknya dan apapun alasannya. Ya dan dosa persinahan itu Bapak Ibu Saudara-saudara biasa muncul dari mata. Pertama-tama itu muncul dari mata. Ya, kalau itu yang membuat kita berdosa, seperti yang saya sudah katakan tadi, ya cungkilah itu. Ya mata inilah juga yang sering membawa kita melihat yang gambar-gambar apa yang di HP ini biasa tuh, tak saya kulun HP ku. Ya, yang biasa. Ya, Anda dilanto, jangan HP-nya yang dibuang. Ya tapi kok ya tuh aplikasi itu yang dibuang bang milek. Ya. Nah dan aplikasi-aplikasi lain yang membuat kita untuk bisa mencuri uang orang di bank, ya buang itu. Ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Ya termasuk di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus mengatakan bahwa setiap orang Kristen itu dipanggil untuk menghargai dan menghormati kekudusan pernikahan itu sendiri. Ya kekudusan perkawinan itu. Setiap orang, siapapun orangnya, baik yang masih bujang maupun yang ya sudah hidup dalam ya rumah tangga seperti itu, hargailah dan hormatilah kekudusan rumah tangga itu. Yesus katakan di sini, apapun alasannya, ya tidak boleh seseorang itu menceraikan pasangan hidupnya. Yesus katakan pengecualian satu, ya terjadi persinahan. Persinahan yang dimaksudkan di sini ialah Bapak Ibu, ya ialah kalau istri
pergi kawin dengan laki-laki yang lain dan hidup terus menerus bersamanya. Itu yang dimaksudkan. Ya, tetapi kalau seseorang itu merasa bahwa itu adalah dosa dan kemudian ia kembali menyatu dengan suaminya, menyatu dengan istrinya, dan itulah yang diharapkan bisa terjadi. Ya, sekali lagi, ya mengapa dalam perikop pembacaan kita ini hanya laki-laki yang disebutkan? Jangan menceraikan. Karena pada waktu itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ya hanya laki-laki dalam hukum orang Yahudi itu yang punya hak untuk menceraikan istrinya, dan itu pun ya tidak sembarangan. Tapi Yesus mengatakan pun apapun alasannya, kecuali asal-alasan yang tadi. Sahabat mitongan misalkan, ya istri kita itu sudah pergi dengan orang lain. Ya kan? Sudah pergi dengan orang lain. Nah, mak apa miki kita teh? Jadi lama apa tu tumbang miki kita susito. Ya. Harus ada tindakan legalitas. Ya supaya tandai duka tahu. Ya, tetapi sekali lagi, Yesus tidak menginginkan sesungguhnya hal itu terjadi. Tetapi mengapa hal itu terjadi? Seperti Yesus katakan, jawaban Yesus terhadap pertanyaan murid-murid yang mengatakan bahwa sesungguhnya tidak demikian halnya sejak semula. Ya, bahwa seorang laki-laki, seorang perempuan dipersatukan menjadi satu, utuh sampai seumur hidup. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, ya dalam keadaan hening di tempat kita masing-masing, marilah kita tetap merenungkan satu hal ini, bahwa tidak ada jalan lain yang Bapak Ibu Saudara-saudara harus lakukan kecuali andalkanlah Tuhan. Dan pandanglah kepada sesamamu manusia sebagai pancaran kemuliaan kasih Tuhan. Dan jika hal itu menjadi bagian hidup kita, saya yakin dan percaya semua kita yang hadir, semua orang percaya tidak akan larut dalam hidup, dalam kepalsuan hidup. Dan karena itu, buanglah segala kefasikan, buanglah segala dosa dan semua turunan-turunannya, ya supaya kita hidup dan mendapat berkat dari Tuhan. Pilihlah hidup, pilihlah berkat. Jangan pilih kutuk dan kebinasaan. Ya, sebab jika demikian, maka hidup kita tidak berarti di hadapan Tuhan dan juga tidak berarti bagi sesama kita. Saran firman Tuhan, pilihlah hidup dan berkat, dan jauhkan diri dari kepalsuan hidup. Mari saya jemput kita bersama-sama untuk kemudian kita menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan bersama dengan saudara-saudara kita pada segala tempat dan zaman, untuk mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak Allah, yang menderita tentang Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hari dan hidup yang kekal. Amin.
Kita akan masuk dalam akta khusus, yaitu pengakuan dan perjamuan kudus. Dan kita awali dengan pengakuan ya saudara kekasih kita Julius Paliran. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, oleh pimpinan Roh Kudus, Saudara Julius Paliran telah datang di sini jadi jemaat Biringkanaya untuk mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya pengakuan Gereja Toraja, agar supaya nyata bahwa Saudara Julius Paliran dengan tulus ikhlas hendak menjadi anggota Gereja Toraja. Kami persilakan saudara berdiri dan menjawab pertanyaan yang berikut. Yang pertama, percayakah saudara dengan sungguh bahwa semua kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah satu-satunya firman Allah yang memuat pengajaran yang sempurna untuk kehidupan yang kekal dalam Yesus Kristus, Juru Selamat yang satu-satunya? Apa jawab saudara? Apakah saudara Julius Paliran percaya? Iya, saya percaya. Terima kasih. Yang kedua, mengakukah saudara dengan sungguh bahwa menurut firman Allah, Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan orang-orang dewasa dan dengan anak-anak, sehingga walaupun anak-anak itu belum mengetahui arti baptisan kudus, mereka tak boleh ditegahkan daripada menerima tanda materai anugerah Tuhan itu? Apa jawab saudara? Apakah saudara Julius Paliran mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah saudara dengan sungguh akan memegang teguh pengajaran firman Tuhan, mengasihi dan melayani Tuhan dengan setia, melawan dosa dan segala keinginan jahat, dan bersedia menaati pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja, serta tunduk dan patuh di bawah nasihat dan teguran gerejawi apabila saudara dalam pengajaran dan kelakuan menyimpang daripada yang benar? Apa jawab saudara? Apakah saudara Julius Paliran berjanji? Iya, saya berjanji. Terima kasih. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Tahu dan Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu oleh karena Tuhan sudah menggerakkan hati saudara kekasih kami Julius Paliran, sehingga ia telah mengaku akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong dan kuatkan saudara kekasih kami ini, supaya dari hari ke hari ia yakin akan kebenaran firman-Mu, dan oleh pimpinan Roh Kudus ia dapat mengikuti Yesus Kristus, atau mengikuti Yesus Kristus Juru Selamat satu-satunya dengan sukacita. Kami mohon doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam akta yang kedua, akta khusus yang kedua, yaitu perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersekutu di meja perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya kita terima sebagai tanda dan materai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita.
Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau kiranya bekerja dalam hati kami melalui Roh-Mu, supaya dalam perjamuan kudus ini kami dengan penuh kepercayaan menyerahkan diri kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkanlah dan segarkanlah kami dengan roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, supaya kami mampu menanggung salib dan mengiring Engkau. Kuatkanlah kami supaya tidak lagi menguasai kami, supaya dosa tidak menguasai kami. Kiranya Kristuslah yang berkuasa atas hidup kami dan kami hidup di dalam Dia. Ya Bapa yang rahmani, kuatkanlah dan anugerahilah kami pengampunan-Mu dalam menanti kedatangan Tuhan yang akan menyambut kami. Hiburkan kami untuk mampu bertahan di dalam memikul salib dan menyangkal diri kami, mengaku penebus kami serta melihat kepadamu baik dalam suka maupun dalam duka. Amin. Suaramu kudengar memanggil diriku. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku digolgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipeliharakan dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan kita mengucapkan bersama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak kami seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Saudara-saudara, segala perkara telah tersedia bagi kita semua. Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius pasal 11 ayat 28. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, bagi saudara-saudara yang sudah menerima pelayanan baptisan dewasa dan peneguhan sidi, ya disilakan ya untuk berdiri di tempat masing-masing. Ya termasuk saudara kekasih kita Ilius. Ya. Ya, dan seperti biasa majelis gereja akan membawa roti dan anggur kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, lalu sesudah itu ya tunggu aba-aba dari saya. Ya.
Ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah dan makanlah. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17. Kita akan memuliakan Tuhan dengan menyanyi perjamuan kudus bekal untuk iman. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, makanan yang kudus, darah Yesus, minuman yang
hapuskan dosaku. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, kita telah dikuatkan dan disegarkan oleh roti dan darah Kristus. Dan karena itulah berdoalah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan, menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti si pemazmur, memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kelima, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita kembali tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan penuh rahmat, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Tuhan mengasihi kami sedemikian sehingga telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal, menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami, dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal.
Kami mengucap syukur pula bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu. Untuk menguatkan iman kami, Tuhan pun telah mengaruniakan dengan perantaraan Yesus Kristus perjamuan kudus ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Bapa yang setiawan, supaya oleh pekerjaan Roh Kudus, perjamuan kudus ini menguatkan iman dan persekutuan iman dengan Yesus Kristus. Kami sampaikan doa dan syukur kami ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, untuk mensyukuri segala berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua, kita akan memberikan persembahan kita melalui pundi-pundi yang dijalankan, dan kita dituntun oleh nats persembahan dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil menyatakan rasa syukur, kita memuliakan Tuhan dari PKJ 264 ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Apalah arti ibadah
jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ada persembahan natura dari salah seorang keluarga yang akan kita lelang bersama untuk pelayanan dalam jemaat. Mari kita taruh harga. Silakan taruh harga. Ya, 101 kali. Ini hanya satu kantong ya. Hasil kebun ini buah naga. Bagus untuk kesehatan kita. Pulang sebentar kita buat jus. Silakan 101 kali. 201 kali. 201 kali. Taemo. 202 kali. 203 kali. Iya, terima kasih kepada keluarga yang sudah memberi persembahan, juga kepada saudara kita Bapak Julius Paliran yang sudah menguangkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sebentar, baru setelah selesai ibadah baru ambil di tempat majelis. Ya. Kami persilahkan kepada vokal grup Agape untuk memberikan persembahan pujiannya. Disilahkan.
kasih, Tuhan Yesus tetap memberkati. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, untuk itu mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan atas perkenan-Mu bagi kami, sehingga Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap mempersembahkan puji-pujian yang kami kumandangkan bersama, maupun yang telah dinyatakan oleh Agape, dan juga persembahan melalui doa dan harta benda yang Tuhan anugerahkan, baik yang kami nyatakan melalui amplop-amplop persembahan, dan juga melalui pundi-pundi persembahan, dan juga persembahan natura, dan berbagai-bagai bentuk persembahan-persembahan syukur kami anak-anak-Mu. Itu semua bersumber daripada-Mu. Kami persembahkan sebagai jawaban kami atas kasih-Mu bagi kami. Dan kami yakin Tuhan mau memakainya bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja dan jemaat Tuhan, terlebih khusus kami di Jemaat Beringkanaya. Hikmat yang bersumber daripada-Mu Engkau nyatakan bagi kami sebagai majelis gereja, sehingga kami mengaturnya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan yang juga masih ada pada kami, Tuhan ajarkan kami untuk mengaturnya sebagaimana yang Tuhan kehendaki, dan tetap bermanfaat bagi kelangsungan hidup kami, bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami bersyukur bersama-sama Tuhan dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka pada pekan yang lalu, bahkan sampai pada hari ini, yang Tuhan nyatakan kepada saudara kekasih kami Febriani Kondongan dan Kiara Nindya Parabang. Dan kami yakin Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun kelahiran mereka pada pekan ini, seperti yang telah dicantumkan dalam warta Jumat. Dan juga buat saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia pernikahan mereka, baik dalam pekan yang lalu maupun sampai pada hari ini, dan yang juga yang Engkau akan nyatakan dalam sepekan yang kami hadapi ini. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Dan juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan perkenankan untuk mendapatkan pekerjaan, yang selesai dalam studi, yang mendapat pekerjaan, yang sembuh dari sakit penyakit, dan berbagai kesuksesan yang lain. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur bersama dengan Bapak Roy Christian atas kelahiran seorang anak laki-laki pada tanggal 19 Februari 2023. Juga bersama-sama dengan Bapak Ridwan Sulkifli Tande Padang atas kelahiran seorang anak pada tanggal 9 Februari 2023, dan juga bersama dengan Bapak Simon Date atas kelahiran seorang cucu laki-laki pada tanggal 10. Dan kami yakin bahwa anak cucu yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah keluarga menjadi sukacita bagi keluarga dan kami semua, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa kami di surga, perkenankan kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Naftali Roy Christian dan juga Nyonya Ridwan dan Nyonya Desi Nugranto, yang masing-masing telah melahirkan dengan penuh selamat. Dan pasca melahirkan, kami yakin dan percaya Tuhan memulihkan kondisi fisik mereka dan kembali kuat dan sehat untuk menjaga anak kekasih yang baru lahir. Dan kami yakin ibu kekasih dan anak-anak yang telah lahir, mereka semua berada dalam keadaan yang sehat berkat pertolongan Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami berdoa ya Tuhan
untuk anak-anakmu yang bergumul karena sakit penyakit yang dialami. Seperti yang masih dialami oleh ibunda dari Nyonya Sarah Tangke yang dirawat di Rumah Sakit Bintang Laut Palopo. Ibunda dari Bapak Antonius T. Patandianan yang dirawat di Rumah Sakit Masamba. Ibu Verlina Samba, saudara dari Nyonya Agustina Ferry Upang di rumah. Dedi Setiawan, kemenakan dari Nyonya Agustina Ferry Upang, berobat jalan. Damaris Saba yang dirawat di rumah. Ibu Maria Ruruk yang dirawat di Rumah Sakit Dayak. Dan kami yakin Engkau tetap datang melawat mereka, menjadi dokter yang tak kelihatan untuk menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau tetap memberkati keluarga yang tetap dengan setia menyatakan perawatan. Demikian dengan dokter dan para perawat yang dengan penuh kasih memberikan solusi ya bagi kepulihan kesehatan mereka. Dan kami yakin obat-obatan, makanan dan air minum, baik yang sudah, yang sementara, bahkan yang masih akan dinyatakan kepada mereka, Tuhan berkati. Demikian juga ya Tuhan untuk orang-orang tua kami, sanak saudara kami, anak cucu kami, atau cicit kami, orang-orang yang kami kasihi, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami, yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap melawat mereka. Demikian juga bagi kami anak-anak-Mu yang sedang berobat jalan, Tuhan pun tetap memberkati. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kami segenap anak-anak-Mu, warga jemaat di Jemaat Bering Kanaya, terlebih khusus untuk jam ibadah pada saat ini. Kami yakin dan percaya semua kami yang hadir, Tuhan tetap memberkati dalam berbagai perkara yang kami hadapi, dalam pergumulan kami dalam rumah tangga kami, pergumulan bersama dengan suami atau istri atau anak-anak kami, pergumulan di tempat kerja atau di tempat usaha, dan juga pergumulan yang kami hadapi dalam komunikasi kami dengan saudara-saudara kami yang lain, dalam persekutuan kami juga dengan orang-orang yang percaya kepadamu. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya bahwa semua kami yang anak-anak-Mu yang terlibat langsung dalam ibadah, pelayanan dalam ibadah pada hari ini, Tuhan tetap memberkati sehingga apa yang kami layankan akan tetap menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak-Mu dan berpengaruh bagi pertumbuhan kedewasaan iman kami sebagai anak-anak-Mu. Dan Tuhan kuatkan kepada kami majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, para pekerja gereja, untuk kemudian mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan dalam pekan ini bahkan seterusnya. Dan segenap anggota jemaat Tuhan dapat mendoakan kami dan kami tetap kuat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dimaksud. Kami yakin dan percaya bahwa semua bentuk pelayanan yang kami nyatakan dalam pekan ini Tuhan berkati. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara Daniel Sapan yang rencana yang akan menyatakan pengakuan dan akan kami terima sebagai anggota jemaat di Jemaat Bering Kanaya. Kami yakin Tuhan mempersiapkan diri saudara kekasih kami Daniel Sapan untuk maksud tersebut. Demikian juga ya Tuhan untuk rencana baptisan yang akan dinyatakan kepada anak kekasih atau saudara kekasih kami Irene Ketin yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 bulan 2 2023. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang merencanakan untuk menerima pelayanan pemberkatan nikah dari Jemaat Bering Kanaya, seperti yang akan dinyatakan kepada saudara kekasih kami Elius Paliran dengan saudari Tri Yustiani Patibang yang akan direncanakan pada tanggal 20 Februari 2023, dan juga saudara Effendi Yonatan dengan saudari Fidelia Halande yang rencana pelaksanaannya akan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2023. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati saudara kekasih kami Anton yang akan rencana hari ini akan mengikuti ujian kompetensi kedokteran. Dan kami yakin dan percaya saudara kekasih kami Anton Tuhan sertai. Tuhan peliharakan dan konsentrasi yang baik ketenangan hati untuk mengikuti ujian kompetensi kedokteran, sehingga dapat mengikuti dengan baik
dan ia dapat menyelesaikannya dengan baik pula. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk anak atau saudara kekasih kami Igon yang akan mengikuti prajabatan di Bandung. Kami yakin dan percaya saudara kekasih kami Igon pun Tuhan berkati, dan ia dapat mengikuti prajabatan itu dan ia dapat menyelesaikannya dengan baik. Ya Bapa kami di surga, kami tak berdoa untuk anak-anak kami baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami, karena pendidikan dan pekerjaan mereka. Tuhan menyertai sama seperti yang Kau nyatakan bagi kami. Bagi anak-anak kami yang sedang dalam pertumbuhan, Tuhan berkati. Dan buat saudara-saudara kami juga yang bekerja di luar Makassar, yang jauh terpisah dari kami, kami yakin Tuhan tetap memberikan keselamatan kerja bagi mereka. Dan sekiranya pada hari ini ada saudara-saudara kami, hari ini dan hari esok, dan seterusnya, dan melakukan perjalanan, baik itu perjalanan darat, perjalanan udara, dan perjalanan air, mereka boleh tiba di tempat tujuan dengan penuh selamat. Demikian dengan tanaman yang kami tanam, Tuhan berkati. Demikian juga dengan ternak pemeliharaan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat gereja-gereja Tuhan, termasuk kami dalam gereja Toraja, untuk kemudian kami bergandengan tangan mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah dunia ini bagi pemerintah, bangsa dan negara kami Tuhan. Kami yakin Tuhan tetap memberkati dan Engkau tetap memberikan keteguhan iman kepada saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, baik itu di Turki maupun di Syria, dan juga yang ada di Papua dan di tempat-tempat yang lain. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai dan memberkati mereka bersama, sehingga tetap kuat dan tabah menghadapi realita kehidupan itu. Sesaat lagi kami akan kembali ke alamat kami masing-masing Tuhan. Kami yakin Tuhan tetap memberkati kami dan Tuhan tibahkan dengan penuh selamat. Dan ibadah yang masih akan dilaksanakan sebentar malam, Tuhan berkati, dan setiap anak-anak-Mu yang akan menyatakan pelayanan, Tuhan memberkati dan menyatakan pelayanan itu dengan penuh sukacita. Dan kemudian sebentar juga kami pulang dari rumah-Mu yang kudus ini ke tempat kediaman kami, dan kami tetap tiba dengan penuh selamat, menyatakan apa yang telah kami dengarkan dan alami dalam ibadah ini. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu, beralaskan kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa kepada sumber kehidupan, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam ucapan terima kasih atas nama majelis yang bertugas dan sidang jemaat yang hadir pada siang hari ini, kami menyampaikan selamat kepada Saudara Julius Paliran yang sudah mengaku menjadi anggota Gereja Toraja. Semoga saudara kekasih senantiasa diberkati Tuhan dalam menjalani kehidupan, segala rencana dan harapan ke depan. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase de Randan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk mengetahui dan mewujudkan sikap yang benar dalam mengimani karya penyelamatan Tuhan dalam keseharian kita. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari 1 Korintus pasal 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Amin.
Karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pergilah, nyatakanlah ketaatan yang tulus dalam menyembah Tuhan, dan wujudkanlah itu melalui tindakan dan tutur kata dalam hidup bersama. Karena itu, dalam keadaan berdiri dalam rumah Tuhan di sempat ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 270 ayat 1 dan 3 menutup liturgi kita pada siang ini. Berlaksa-laksa orang berdendang cemerlang, barisan laskar Kang Kudus mendaki Sanggatra. Tak kala maut dan dosa dan tamatlah perang, bukakan raga puranas menyambut yang benar. Bayangkan pertemuan di keadaan permai, ikatan persaudaraan tak lagi tercerai. Terhapus air mata dan wajah berseri, baik anak yaitu jandamu tak lagi bersedih. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat